Shalom, puji nama Tuhan. Kita dapat bisa berkumpul kembali pada hari Minggu ini di tempat ini. Jika sebentar lagi kita akan memulai ibadah kita, bukan karena keharusan kita untuk pada hari Minggu ini beribadah dalam gereja Tuhan, tapi karena ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena kebaikannya sepanjang hari dalam hidup kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, saya minta Bapak Peterson untuk berdoa. Mari Bapak Ibu Jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa untuk kita memulai jalannya ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kami boleh ada pagi hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena Tuhan mengasihi setiap kami, oleh karena Tuhan setia kepada kami. Biarlah kami pun setia kepadamu. Pada pagi hari ini Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan ibadah. Kiranya Tuhan memberkati kami hamba-hambamu yang melayani, kiranya Tuhan memberkati, hambamu yang menyampaikan firman Tuhan memberkati, sehingga kami boleh menerima berkat yang daripada Tuhan, yaitu kebenaran firman-Mu dan kekuatan kemampuan yang daripada Tuhan, sehingga kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Biarlah setiap kami boleh bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Biarlah setiap kami terus haus mencari-Mu sampai akhir hayat hidup kami. Dan biarlah kami boleh bertumbuh dan menjadi dewasa di dalam Tuhan. Setiap kuasa kegelapan roh jahat yang akan mengganggu hati dan pikiran kami, yang akan mengganggu jalannya ibadah kami, kami sahati, kami ikat, patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ibadah kami sebentar Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Satu kerinduan kami di dalam ibadah ini, kami rindu mempermuliakan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah ini. Haleluya, amin. Haleluya. Saudara-saudara, kita percaya pada pagi hari ini, kuasa Tuhan melawat kita di tempat ini, menjamah dan memulihkan kehidupan kita. Karena itu kita harus bersyukur dan berterima kasih untuk kemurahan-Nya sepanjang hidup kita hingga saat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hati.
meneguhkan kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu selalu nyata dan sempurna dalam kehidupan kami. Haleluya. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan ku tenang di dalam cara-Mu. Haleluya. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya hanya dalam Engkau kami tenang ya Bapa. Kami percaya hanya di dalam Engkau kami memiliki kekuatan yang baru. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita siap bersukacita di dalam Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus.
memujimu di sisiku. Kau sungguh kuatku. Wow, wow, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang atas ada di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya. Dan pujilah namamu Tuhan Yesus. Kita masih bersuka cita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus kita dahsyat. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarkan panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Haleluya. Jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Benar Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu ya Tuhan sepanjang hidup kami ya Bapa. Kami mampu melewati segala pergumulan kami ya Tuhan. Itu semua karena kasih-Mu ya Bapa. Karena di dalam-Mu kami mempunyai kekuatan yang baru. Karena di dalam-Mu ya Bapa kami merasa tenang dan damai sejahtera. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku
ku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, amin, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya, ku percaya, ku percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan setiap jaminan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya setiap firman-Mu ya Tuhan yang Engkau ucapkan ya Tuhan untuk memimpin kami ya Tuhan pada segala kebenaran dan keselamatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas lawatan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan bekerja ya Tuhan bukan saja di tempat ini ya Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Memperbaharui kami merasakan hadirat Tuhan di tempat ini. Tetapi biarlah ya Tuhan setiap sahabat-sahabat di luar sana ya Tuhan yang saat mengikuti live streaming ini ya Tuhan juga merasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Kami rindu melalui ibadah ini setiap orang ya Tuhan kami boleh berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Semakin hari semakin mengasihi Tuhan, semakin cinta akan Tuhan. Bapa, kami rindu mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami persilahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan bekerja ya Tuhan dalam kehidupan kami di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian di dalam Tuhan, sebelum kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan dan membaca ayat firman Tuhan, saya ingin membagikan sesuatu yang saya alami pada minggu-minggu ini. Pada satu hari di dalam minggu yang kita jalani ini, ketika saya sedang lelap tertidur, ya, ini udah lama saya tidak mengalami ini. Tiba-tiba saya merasa saya berada di satu tempat, yaitu gereja yang dulu pertama kali saya dibaptis, kemudian saya bertumbuh di sana. Ya, saya berada di sana. Kemudian saya juga melihat ada beberapa orang, saya ada melihat gembala saya yang dulu, ibu gembala yang sekarang sudah menjadi gembala di sana, karena bapak gembala saya dulu sudah dipanggil oleh Tuhan. Ketika saya di sana, singkat cerita yang garis besar dari yang membuat saya itu ada pesan Tuhan di dalamnya. Waktu itu saya merasa ada seseorang yang saya tidak kenal tiba-tiba berada di sisi saya, tapi saya tidak lihat. Bukan saya tidak kenal, sungguhnya saya mengenal siapa pribadi itu, tetapi saya tidak melihatnya. Kemudian ada suara yang berkata seperti ini, kamu sudah setia ya, di dalam rumahku, ya, dan satu kali kamu juga akan berada di rumah Bapakku. Waduh, hati saya senang sekali ketika saya mendengar seperti itu. Saudara ya, Om itu sering ngomong karena kami sudah menikah 26 tahun. 26 atau 27 ya? Dia bermasker, saya tidak lihat mulutnya ngomong apa. 27 tahun. Rapi umur berapa, Pi? 27. 27 berarti 28 tahun. Kami tidak pernah jalan-jalan berdua. Kami tidak pernah kemana-mana. Memang kami pernah ke Banjar, pulang kampung ya. Karena saya orang Banjarmasin. Mungkin saudara live mendengar. Tapi kami tidak pernah yang menikmati yang orang bilang honeymoon. Ya hanya berdua saja. Dia sering ngomong, "Ma kita jalan-jalan yuk."
ya kapan. Tapi seperti makanan ya, kalau dia andai kata dia tuh kasih makanan, ini enak nggak? Terus saya cicipin, kayak enak ya, enggak ini enak nggak? Enggak ya. Seakan-akan seperti itu. Kalau dia mengajak saya untuk jalan-jalan, ya. Tapi ketika saya mendengar satu pribadi yang berkata, ya, bahwa karena engkau sudah setia di dalam rumahku, maka satu kali engkau juga akan bersama-sama dengan aku di rumah Bapakku. Itu rasanya senang. Saya tidak pernah mendapatkan tawaran yang cocok dengan saya. Selain itu, selama ini mungkin karena suami yang mengasihi saya, cinta sama saya, mau menyenangkan, mau mengajak ke satu tempat yang mungkin menyenangkan hati saya. Tapi kayaknya kurang pas di lidah. Tapi saat satu pribadi yang memang saya tidak lihat, tapi saya tahu pribadi ini berasal dari mana, senang rasanya. Pas, cocok, bahagia sekali rasanya. Sepanjang minggu saya merasakan kebahagiaan. Tetapi tidak cukup sampai di situ. Ternyata Tuhan juga berlanjut bekerja, ya. Dia membuat saya menemukan satu lagu. Saya mau nyanyikan lagu ini. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, perkenankan aku. Tuhan, ku pegang janjimu, janjiku setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Sekali lagi saya mau nyanyikan lagu ini. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Boleh saudara sama-sama saya. Sejak ku di bumi ini sampai di keabadian, ku iring Tuhan. Tuhan, ku pegang janjiku selalu sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir
dalam perjuangan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, lagu ini seakan-akan kelanjutan dari kelanjutan dari peristiwa mimpi saya itu ya. Saya percaya bahwa itu Tuhan sedang berbicara kepada saya dan juga kepada kita semua. Yang saya maksud adalah ketika saya mendengar bahwa Tuhan katakan ya, pribadi itu berkata, karena engkau setia dalam rumahku, engkau juga akan ada di rumah Bapakku. Lagu ini mengatakan ya, Tuhan perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Sejak aku di bumi ini sampai di keabadian. Ku mau iring Tuhan. Saudara, dulu ya kami itu pakai motor tahun berapa? Itu motor udah lama sekali, udah tua ya, Suzuki yang sudah tua ya. Itu pemberian dari saudara saya ketika saya tuh SMA. Dan saya waktu itu udah memiliki anak. Sudah berkeluarga dan memiliki anak, hitung. Kita nggak ada modal apa-apa, datang ke Palangkaraya itu baju nggak penuh di dalam tas itu. Kami berdua tuh baju nggak penuh. Kemudian kami hanya ada satu tas lagi, itu ada pemberian wajan, pisau, segala apa itu dari mertua. Kami gak mempunyai apa-apa. Dan kemudian dikirimlah motor waktu yang saya dikasih SMA. Waktu saya SMA motor itu udah tua. Nah, itulah yang selalu kami pakai. Bukan saja ketika anak saya itu 1, tetapi ketika anak saya itu 3. Pokoknya gak ada motor yang di jemaat kita ini yang sebutut motor saya itu. Waktu itu saya tinggal di Jalan Punai ya. Sudah lumayan jauh tuh ke Jalan Cempaka. Namanya kami tidak memiliki rumah, kami tidak memiliki tinggal, kami berpindah-pindah. Kami pindah lagi lah ke Pal 4. Terus ke Jalan Cempaka tuh lumayan jauh dengan motor yang sangat butut. Tapi kami tidak pernah merasa keberatan. Wah, gereja sangat jauh, malas ke gereja. Gereja sangat jauh, kalau gitu saya pindah aja ke gereja lain yang lebih dekat. Maaf kalau ada yang merasa tidak nyaman, tapi kami tidak pernah seperti itu. Karena gereja itu gereja yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami melayani di situ pun tanpa upah. Ya, Om itu dia worship leader, ya, dia mengelola ibadah raya. Ya, gereja kami gereja baik. Ya, gereja yang cukup diberkati oleh Tuhan, ya. Apalagi gereja dulu kan sedikit ya, cukup diberkati oleh Tuhan, ya. Gembala kami diberkati oleh Tuhan. Kami cukup bersukacita dan tidak pernah memikirkan, oh gembala kami keluar negeri terus, tidak. Kami mengucap syukur dan kami melayani Tuhan dengan ketulusan sampai pada hari ini, puji nama Tuhan. Dan saya mendengar suara itu, ya. Bahwa engkau sudah setia di dalam rumahku. Satu kali engkau juga akan bersama-sama dengan aku di rumah Bapakku. Saya senang sekali ya. Lebih daripada apapun tawaran dan janji di dunia ini rasanya tentang keselamatan itu secara pribadi Tuhan menyatakan. Dan makanya saya memberi pesan kepada kita, setialah di dalam segenap rumah Tuhan. Setialah di dalam ibadah. Ibadah itu adalah kewajiban bagi kita. Ada orang yang berkata, malas ibadah, malas ke gereja, yang gak jadi beras juga, gak jadi uang juga ya. Jangan-jangan dimanfaatkan oleh gembalanya nanti tambah kaya raya dengan persembahan jemaat, kita tetap begitu-begitu saja. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Kalau ada dari pelayanan itu ya atau gembala ya diberkati karena itu, tapi kami tidak tertutup, tetapi juga kami tidak mengejar itu dan kami tidak mengharapkan itu sejak dulu ya. Dari pelayanan kami memang tidak mengharapkan dan tidak juga di situ seperti kita tahu sama-sama. Tapi kalaupun umpamanya di sini ya orang-orang yang mengikuti live bersama-sama dengan kami, gembala saudara diberkati hidup dari pelayanan itu, biarlah kita tetap tulus, itu berkatnya dia. Itu kehidupan yang Tuhan berikan kepada dia, ya. Tetaplah kita, karena upah kita bukan di bumi ini, amin. Upah kita itu di sorga. Firman Tuhan katakan kalau seseorang mendapat upah sekarang, dia sudah selesai, dia tidak mendapatkan upah apa-apa lagi. Karena dia sudah mendapat upahnya di bumi. Ya, saya tidak mengatakan hal yang lain, tetapi firman Tuhan, mungkin ada orang lain yang mengharapkan upah dari pelayanannya. Maaf kata umpamanya jadi pemberita firman, mengharap kolektor, mengharap itu ya. Tapi beda memang pekerja mendapat upah. Tapi mencari menjadi satu pencarian mata pekerjaan
pekerjaan, ya tujuannya itu. Bukan tujuan dia melayani Tuhan. Tetapi Tuhan ingatkan pada hari ini kepada kita. Biarlah kita setia dalam segenap rumah Tuhan. Berbicara rumah Tuhan di sini bukan saja berbicara tentang gereja. Itu gereja itu ya berbicara setia pada gereja, rumah Tuhan gereja. Itu berbicara tentang manifestasi. Manifestasi dari kecintaan kita, kesetiaan kita kepada Allah. Kalau orang dipenuhi roh jahat, dia bermanifestasi juga. Jahat, judes, yang ganggu orang, usil, jahil sama orang. Tapi kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita menjadi rumah Allah, kita juga punya manifestasi. Kalau hati kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, kita juga bermanifestasi. Manifestasi, salah satu manifestasi itu adalah setia di dalam rumah Tuhan. Ya. Kemudian rumah Tuhan yang kedua yang Tuhan maksud dan yang utama adalah tubuh kita. Ya, setia di dalam rumah Tuhan, menjaga rumah Tuhan ini. Baik apa yang kita makan, apa yang kita minum, ya. Baik juga kita menjaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Itu setia dalam rumah Tuhan. Tuhan gak bisa tinggal pada orang yang hidupnya tidak kudus, ya. Tidak takut akan Tuhan. Karena bait Allah itu adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Katakan amin. Bait Allah ialah kita semua, ya. Jadi biarlah setiap kita ya mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Terus dikatakan ya dalam lagu ini, Tuhan, ku pegang janjiku. Kita jangan selalu menuntut janji Tuhan, Tuhan mana janjimu? Katanya kalau aku setia dalam rumah Tuhan, nanti kehidupanku akan meningkat. Yang dulu mungkin aku naik jalan kaki bisa beli sepeda. Yang beli sepeda nanti bisa beli motor. Yang beli motor nanti bisa beli mobil. Mana janjimu? Ya, Tuhan gak pernah berjanji tentang di dunia ini. Tapi Tuhan janji, Tuhan peliharakan hidup kita, amin. Penderitaan, kesusahan yang kita lalui tidak melebihi dari kekuatan kita. Ya, tapi Tuhan janji hidup yang kekal. Kalau ya kita ada janji Tuhan, ya, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Sekarang kapan kita berjanji kepada Tuhan? Pujian ini mengatakan, Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa. Selesai akhirnya. Saudaraku yang kekasih ya, jangan kita melayani Tuhan itu merasa rugi. Jangan kita merasa direpotkan. Melayani Tuhan itu artinya itu berkorban. Ya, gak ada melayani Tuhan, kata melayani Tuhan itu artinya itu dapat keuntungan tuh gak ada. Ya, kalau orang mau dikatakan, supaya aku dapat untung, aku mau melayani Tuhan. Saya teringat satu peristiwa. Dulu ada seseorang yang menemui kami. Ya, karena kami waktu dulu juga selalu juga ambil bagian. Dia tahu kita aktivis, dia tahu kita juga kadang-kadang ikut ambil bagian dalam KKR, kegiatan-kegiatan kota. Tiba-tiba orang ini datang. Itu orang di luar dari Palangkaraya tapi daerah Kalteng juga ya. Dia datang kepada Om, dia ngomong seperti ini. Yuk kita adakan KKR di kota kita ini. Maksudnya kita itu kotanya dia ya. Karena katanya nanti lumayan hasilnya. Waduh, kami kagetnya luar biasa. Ya betul seperti ibu tadi kaget. Gak pernah kami memikirkan itu, terpikir pun tidak. Bahkan kalau mau mengadakan acara, mau mengadakan penginjilan, itu kita siap. Berapa ya yang harus kita keluarkan? Ya, siap-siap nih. Ya siap-siap kita berkorban. Tapi kali ini kami dengar suara orang berkata, yuk kita adakan, nanti lumayan loh hasilnya. Wow, kita mau berdagang, mau show, mau apa? Mendingan kita jadi artis. Ya dapat upah, dapat uang. Kaya dari situ enggak masalah, itu pekerjaannya. Artis tuh enggak jahat. Itu pekerjaan dia, penghibur. Ya mendingan gitu. Ya, daripada memanfaatkan pekerjaan Tuhan, berdagang dengan penginjilan. Ya, tidak tulus, bukan tujuan keselamatan jiwa-jiwa. Kalau kita jadi pelayanan itu, ya pekerjaan Tuhan itu, ya bukan untuk kita mengambil keuntungan. Makanya dikatakan tadi, ku pegang janjiku, setia
sebagai sahabatmu. Saya kaget juga tadi song leader tadi nyanyi lagu Sukacita tuh. Ya yang biasa sih, itu udah lama sekali ya, puluhan tahun juga lagu itu. Mungkin ada orang yang bosan juga dengar. Tapi saya merasa diteguhkan dengan lagu tadi. Yesus kaulah sahabatku, Yesus yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Itu masih kurang tuh. Masih berharap Yesus di sisiku, tapi memang kita butuh juga sih. Tapi kali ini Tuhan juga mau mendengar. Tuhan ya, perkenankan aku selalu ada di sampingmu. Bukan saja kita mengharap Yesus ada di samping kita, lalu kita jalan sendiri aja ya. Bukan sekedar itu, tetapi kita yang mau di samping Tuhan. Beda loh, kalau kita mau Tuhan di samping kita bisa jalan, kata bahasa Banjar tuh laju daripada Tuhan. Ya jalan, terus Tuhan tuh peper-peper, yang enggak juga sih seperti itu. Tapi ada gambarannya kita bisa mendahului Tuhan dalam segala sesuatu. Kita yang mau pimpin Tuhan, bukan Tuhan yang mau pimpin kita. Ya, tapi kalau kita katakan ya, perkenankan aku selalu ada di sampingmu Tuhan. Kita yang bahasa Indonesianya, bahasa Banjarnya tuh tepepepeper. Apa itu namanya tuh? Pontang-panting kita yang mengiring Tuhan itulah. Ya, kita yang mau, ya, bukan sekedar Tuhan yang mau, kita yang mau pontang-panting, mau di sisi Tuhan gitu ya. Dan setia menjadi sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan itu orang yang mengasihi Tuhan akan menjadi sahabat Tuhan. Sahabat Tuhan tuh tahu apa yang Tuhan mau dalam apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan mau. Makanya juga di pujian ini dikatakan ya, ku bersedia hidup kudus tak bercela. Syaratnya itu. Jadi apapun syaratnya ya, supaya kita itu berada di dekat Tuhan, di sisi Tuhan, menjadi sahabat Tuhan. Bukannya Tuhan aku mau jadi sahabatmu, kamu kasih apa sama aku? Kita tidak berkata seperti itu. Tuhan aku mau iring Tuhan, dekat sama Tuhan, aku mau jadi sahabat Tuhan. Aku mau setia selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan. Sekarang apa yang harus kulakukan? Oh ya aku tahu, pertama-tama aku hidup kudus tak bercela. Ya, mulai dari diri sendiri. Diri sendiri, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk melakukan firman Tuhan, amin. Kita bisa sampaikan, tapi kita tidak bisa paksa orang lain. Tuhan juga nggak paksa kok, nggak mau memaksa orang lain. Ya, tetapi kita mulai dari diri sendiri untuk menjadi sahabat Tuhan, untuk mau melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, setia kepada Tuhan, yaitu hidup kudus. Hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Saudara, percintaan dunia itu, aduh, sibuk dengan pekerjaan kita sendiri, sibuk bercinta dengan sapu kita, ya, dengan kain pel kita, dengan dapur kita, dengan cucian kita, dengan anak-anak kita yang pernak-pernik ya. Saudara, anak kecil, anak besar, ya kadang-kadang ibu-ibu ya tetap mengerjakannya juga sendiri. Sibuk, saya aduh nggak bisa deroh lagi, repot lagi, nggak bisa ke gereja, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa melayani Tuhan, nanti rumah tanggaku terbengkalai. Wow, orang demikian adalah orang yang sibuk dalam percintaan dunia. Sibuk kerja, sibuk cari uang, ya. Minggu, malam, siang, subuh, semua cari uang. Kalau disuruh melayani Tuhan, aduh repot, nggak bisa. Ya, sudah terlalu lelah. Ya, tadi luar biasa. Ya, yang mengarang lagu ini dikatakan tadi juga pujian ini mengatakan, ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Waduh, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bagi saya itu kata-kata yang indah yang ingin saya wujudkan. Ya, mari kita semua rindu ikut bagian dalam perjuangannya Tuhan. Ya, ada orang diajak, yuk kita berjuang dalam pekerjaan Tuhan, dalam perjuanganmu Tuhan. Ya, nggak mau, rugi. Aku terlalu sibuk. Wow, nanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya, juga Tuhan sibuk melihat kita. Saya ada kemarin menyiapkan rekaman ya untuk jurnal televisi, saudara bisa tonton nanti jam 4 sore di jurnal televisi, bisa melalui Facebook jurnal televisi ya.
Saya ada menyinggung tentang 5 gadis dara dan 5 gadis bodoh, sedikit saya bocorkan. Ya, walaupun sebenarnya tidak boleh tapi sedikitlah ya. Karena ada berhubungan dengan apa yang saya katakan. Saudara, ketika kedatangan Tuhan yang kedua kali, ya. Ketika gadis bodoh itu, ya, dia kekurangan minyak, dia pergi membeli minyak, ya. Kemudian dia datang dan mengetok-ngetok pintu. Mempelai itu karena sudah menutup pintunya, ya, dia mengetok-ngetok mau masuk, lalu mempelai itu berkata, "Aku tidak mengenal engkau." Karena itu berjaga-jagalah, ya. Artinya apa? Kalau kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, yuk kita berjuang untuk Tuhan. Yuk kita melakukan pekerjaan Tuhan. Loh, aduh, aku sibuk kerja, aku sibuk dengan keluarga, aku sibuk rumah tangga, aku sibuk dengan istriku yang membawa istriku ke pasar ke sana sini. Aku sibuk dengan suamiku. Wow, rugi banget nanti pas kedatangan Tuhan yang kedua kali, dia sebagai mempelai, Tuhan katakan, pintu sudah ditutup. Aku tidak mengenal engkau. Lalu ayat di situ dikatakan, karena itu berjaga-jagalah, ya. Segala sesuatu di dunia ini dalam kehidupan kita bukan yang utama. Apa gunanya seseorang memperoleh isi dunia ini kalau jiwanya binasa? Jadi bukan yang utama, utamakan beribadah kepada Tuhan. Beribadah baik di dalam gereja maupun ibadah secara pribadi, menjaga kekudusan kita. Menjaga hidup kita tetap berkenan di hadapan Allah. Utamakan itu. Tuhan sudah dekat dan tidak ditunda-tunda lagi. Dia tidak berkata, oh si A belum siap. Padahal aku sayang sama dia. Dia belum siap, kita tunggu. Tuhan gak datang lalu Tuhan tunggu sampai kita siap. Enggak. Tuhan datang tidak nunggu kita siap. Ya, saudara dan saya siap atau tidak siap, waktunya Tuhan datang, Tuhan datang. Karena itu berjaga-jagalah. Ya, sudah aja ya tuh nanti di jurnal televisi lanjutannya. Ya, jadi ya, kalau dikatakan ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Waduh, bercinta sekali dengan dunia sampai lupa sama Tuhan. Saudara, kita tidak bisa memiliki dua tuan, ya. Kita tidak bisa memiliki 2 kekasih. Kita harus memiliki 1 kekasih, 1 tujuan, yaitu Tuhan. Tuhan saja. Gereja itu memiliki 1 tujuan, yaitu tujuannya adalah Tuhan. Di nama Tuhan, kita mau baca di dalam Wahyu 2 ayat 10. Ya, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati kepada Tuhan. Ya, jangan kita setia ketika kita sehat saja. Lalu ketika kita sakit ada tawaran-tawaran, ya, tawaran-tawaran bedukun, tawaran-tawaran hal-hal yang lain, ya, buat sesajen dan sebagainya, lalu kita jatuh. Jangan kita tidak setia ketika kita jatuh di dalam kemiskinan lalu kita mencuri, ya. Tetap setia sampai mati kita setia, ya. Kematian kita tidak usah kita pikirkan bagaimana caranya. Dahulu saya berpikir kematian itu begitu menakutkan. Kematian itu begitu menyakitkan. Tetapi sekarang pikiran kita sudah lain. Kita berkata kematian itu jalan emas menuju bertemu kepada Tuhan. Kematian itu adalah satu jalan supaya kita ke tempat yang paling membahagiakan. Seperti yang saya katakan, kalau ditawarin ya makanan, cicipin rasanya gimana? Nggak ada yang enak. Ini enak? Nggak ada yang enak. Yang enak, yang pas itu apa? Ya dari Tuhan. Ya, makanya makananku ialah melakukan pekerjaan Tuhan dan menyelesaikannya. Ya, itu harus menjadi bagian dalam diri kita. Jadi bukan karena hukum Taurat, artinya bukan karena ketentuan, bukan karena hukum, bukan karena disuruh oleh Tuhan. Ya, tetapi karena itu adalah bagian aliran dari kehidupan kita. Amin. Sampai Tuhan datang kedua kali, baik di awan-awan maupun secara pribadi dalam kehidupan kita, ya. Hendaklah engkau setia selama-lamanya hidup kita sampai mati, ya. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Waduh, saya terobsesi sekali rasa gimana ya, makanya saya cari biasanya kan ini kita itu yang biasa aja warna biru aja, ini gambar sorga. Gambaran bagaimana kita nanti
ya, saat yang paling membahagiakan di dalam kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan kekasih yang kita rindukan, yaitu mempelai sorgawi, yaitu Tuhan Yesus, ya. 1 Petrus 4 ayat 1. 1, 2, 3 kita baca. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia berhenti berbuat dosa, ya. Kalau Tuhan sedemikian mau menyelamatkan manusia di dunia ini, Dia rela mati bagi saudara dan saya, ya. Kita juga harus mempersenjatai diri kita demikian, bahwa kita harus rela menderita. Sedangkan pengorbanan dan penderitaan kita ini tidak seberapa, ya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia, ajarku Tuhan, ya. Dikatakan, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Perjuangan kita di tempat ini, khususnya di Palangkaraya ini tidak ada apa-apanya, tidak ada seujung kukunya, ya. Gak apa-apa, gak biasa aja. Pengorbanan yang sangat kecil, ya. Tapi kadang-kadang orang cukup merasa berat, dia berkorban sekali, ya. Seakan-akan sampai dia menyerah, dia kabur, gak mau, ya. Tapi jangan di antara kita berbuat demikian. Apapun kesulitan dan penderitaan kita, tetap setia dalam pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita, ya. Pekerjaan Tuhan itu banyak, setiap wadah, ya, pekerjaan Tuhan itu dipercayakan kepada masing-masing orang. Umpamanya GBI kasih karunia, kitalah yang Tuhan percayakan di sini. Mungkin ada denominasi lain, wadah lain, atau umpamanya panti asuhan A, panti asuhan B, wadah-wadah. Itu ada yang Tuhan percayakan di sana. Jangan yang di sini kabur ke sini, yang sini kabur ke sini. Tidak, tetapi di sinilah Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Mari kita sama-sama berjuang, ya, untuk Tuhan sampai karena ada waktunya, selesai pada akhirnya. Selesai, nanti ada waktunya kok. Dan saya rasa kita tidak lama, ya. Berapa lama, ya? 10 tahun, 20 tahun itu tidak lama. Hampir 30 tahun berarti 28 tahun, ya. Umur Rapi itu 27, berarti 26 tahun saya mengiring Tuhan, ya. Seperti yang sering saya contohkan sebagai teladan, ya, walaupun teladan tidak sempurna. Dalam 26 tahun tidak sampai 5 jari saya tidak ibadah minggu. Hanya 2 kali yang saya ingat, anggap saja yang lupa saya sekali, 3 kali saja. Itu kebodohan dalam 26 tahun, ya. Makanya saya dengar suara itu tidak pernah saya impikan, tidak pernah saya bayangkan, saya dengar dari alam roh saya, yaitu dalam alam mimpi. Dalam 26 tahun segitu, ya. Biarlah kita semua setia dalam segenap pekerjaan Tuhan. Kemudian dikatakan, ya, barang siapa kita mempersenjatai diri untuk juga untuk sama menderita dengan Kristus. 1 Petrus 4 ayat 2. Ya. Kita baca bersama-sama. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Nah, keinginan kita kan santai, aduh capek, kerjaan banyak. Kalau bapak-bapak mungkin kerja, ya, sudah dari Senin sampai Sabtu, aduh capek, Minggu mau istirahat, ya. Jangan, ya. Sia-sia di dunia ini semua yang kita kejar. Waktu kita ini begitu singkat, ya. Waktu itu 26 tahun itu demikian singkat bagi saya, ya. Rasa kemarin aja kami pakai motor butut yang sangat butut itu, ya, yang tidak ada. Sekarang saya lihat nggak tahu motor itu di mana, sudah dijual. Karena kami sangat pas-pasan, tapi kami tidak pernah merasa kekurangan. Walaupun pernah, ya 3 kali saya katakan, ya. 2 kali yang saya ingat saya tidak ibadah. 1, saya bodoh sekali, ada orang yang mengajak saya itu jalan pulang kampung ke Banjarmasin. Ya, saya ceritakan kebodohan saya, bukan saya ceritakan kebijaksanaan saya, kebodohan saya yang tidak boleh diikuti oleh siapapun. Diajak jalan-jalan ke Banjar, ya, pulang kampung bahagia. Tapi setelah itu saya menyesal sekali di hari Minggu. Saya bukan siapa-siapa di dalam gereja saya waktu itu. Saya hanyalah singer, dia song leader. Tapi dia waktu itu tidak bertugas, saya juga tidak bertugas.
Tapi diajaklah oleh seseorang, ya pulang kampung, saya ikut itu, menyesal saya dari dulu sampai sekarang melakukan itu. Dan satu kali waktu itu kami betul-betul kehabisan uang bensin, gak ada uang untuk beli. Tapi kami ibadah di rumah, ya hanya 2 kali itu. Ya kami tidak ibadah, tapi tetap saja kemudian memperbaiki diri. Kita bisa jatuh, tetapi kita punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Hari-hari, jadi waktu naik motor butut itu ya anak 3 berlima. Motornya kecil, berlima. Saya ikut kegiatan doa malam, doa semalam suntuk. Saya ikut, ya udah kebaktian minggu, kemudian kebaktian wanita, kemudian ada seminar. Saya ikutin naik motor itu, ya sampai akhirnya pernah motor itu menyala. Knalpotnya itu nyala, saya bawa ngebut. Kan jauh dari Pal 4 ke Jalan Cempaka itu kan jauh. Saya bawa ngebut di tengah panas, motornya nyala. Knalpotnya nyala. Ya, dan satu peristiwa yang saya tidak lupa selain yang knalpot menyala itu tuh saya sendiri. Waktu itu perut saya besar sekali karena hamil Yos waktu itu ya. Ini ada peristiwa-peristiwa juga ketika saya hamil dia ya. Saya pakai motor itu. Nah, selain 5 kegiatan gereja, saya juga buka persekutuan rindu melayani Tuhan, memberitakan Injil. Waktu persekutuan ini sampai hari ini kejadian itu saya ingat, saya pakai baju apa, saya rasanya pakai baju biru tua, atasnya rok saya ini warna putih ya, segini ya. Waduh, motor itu ngadat. Motor itu ngadat, saya injak sampai rasanya sakit sekali ya, kandungan saya itu. Rasanya pingin mau keguguran, rasa kencang sekali. Ini kontraksi. Hamil tua 7 bulan, perut besarnya luar biasa. Terus motor itu mogok, saya injak. Saudara, mungkin gembala saudara tidak tahu ya, pelayanan saudara mungkin yang saya tidak tahu ya. Pekerjaan yang saudara lakukan di dalam Tuhan, tantangan saudara di dalam Tuhan saya tidak tahu. Tetapi Tuhan tahu, amin. Rupanya Tuhan juga melihat ketika perut besar itu bawa bayi ini, dari dalam perut memang sudah gembul. Sampai sekarang susah dia menguruskan badan. Kalau hari-hari ini kalau dia mau makan, pagi makan. Dia nggak makan, dia cuma ambil ikan aja, plek-plek. Mungkin dia menjaga juga body, tapi tetap aja berdaging. Karena dari dalam perut seperti itu. Jadi, tapi rupanya Tuhan lihat kok. Ketika rasa sampai mau jatuh anak di dalam kandungan ini, menginjak motor butut ini. Karena mencari Tuhan. Karena haus akan mendengar suara Tuhan. Tuhan melihat. Hingga 26 tahun kemudian sampai saat ini saya mendengar suara Tuhan seperti itu. Saya tidak tahu apakah saya akan cepat ke rumah Bapak atau itu hanya janji untuk kapan. Karena waktu Tuhan bukan waktu kita. Sehari bagi Tuhan itu di alam roh itu adalah 1000 hari. Apakah sekian detik lagi, sekian jam lagi, saya tidak tahu. Tetapi janji itu adalah janji yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Tapi saya mau sampaikan di sini adalah, ya, jangan kita beralasan dengan kesulitan kita. Jangan kita beralasan dengan panggilan kita kepada Tuhan untuk lari dari panggilan kita. Ya, karena kita ikut Tuhan itu tidak ada ruginya. Tidak rugi ikut Tuhan itu. Jangan kita merasa rugi. Kemudian dikatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Lanjut ayat ketiga, keberapa nih? Gak ada lagi ya. Ya. Kalau diteruskan ayat ini dikatakan ya, karena kita ke depan, ke atas tadi. Ya, supaya waktu sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia tetapi menurut kehendak Allah. Saya tidak tulis sih lanjutannya ya. Oke, kita mau masuk lagi, dikatakan bahwa setiap kita memang harus melakukan satu perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ada satu perlombaan iman, ada satu perlombaan yang harus kita kerjakan. Mari kita baca dalam Ibrani 12. 1, 2, 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan dan yang diwajibkan bagi kita. Sebelum kita lanjutkan saya dikatakan kita mempunyai banyak saksi.
saksi itu ya bukan saja manusia. Manusia melihat kok, kamu ini orang seperti apa. Ya, kamu orang yang percaya, dikatakan percaya kepada Tuhan, kamu orang yang beribadah kepada Tuhan, kamu ini orang yang seperti apa? Orang melihat, ya, banyak saksi, dan kita harus menjadi saksinya Tuhan. Tetapi saksi yang di sini juga malaikat pun menjadi saksi apa yang saudara lakukan di dalam Tuhan. Malaikat pun, sorga pun menjadi saksi kesetiaan saudara di dalam Tuhan. Jadi jangan pernah kita melakukan pekerjaan Tuhan itu merasa itu sia-sia belaka. Merasa nggak ada arti, atau kita melakukan hanya untuk kepuasan kita sendiri, ya. Umpamanya jadi pembicara mau mencari kepuasan sendiri, jadi singer, jadi pemain musik hanya untuk menyalurkan hobi, melakukan kepuasan sendiri, atau karena terpaksa, nggak enak disuruh gembala, lalu terpaksa jadi song leader, jadi singer, jadi pemain musik, ya. Jangan, ya. Tapi saya percaya kita di sini tidak ada yang seperti itu. Kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, amin. Nah, jadi saksi itu sorga pun menjadi saksi. Dan kalau dikatakan juga saksi, banyak orang-orang melihat kita. Kita ini orang bagaimana? Karena itu biarlah kita menjadi saksi Tuhan yang setia. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintang. Beban itu apa? Beban itu banyak keinginan. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak sekali. Ya, itu beban. Iya, Doraemon. Ya. Aku ingin kaya, lalu kerja mati-matian. Ya, kerja nggak salah, itu tanggung jawab hidup. Ya, itu tanggung jawab hidup. Tapi kalau sampai kita melupakan ibadah, melupakan Tuhan, ya, itu di atas semuanya, itu menjadi berhala dalam kehidupan kita. Tuhan tidak berkenan. Ya. Jadi itu ada beban yang dimaksud, beban dan dosa. Jadi dosa yang begitu merintangi, lalu merintangi kita untuk maju dalam perlombaan itu, ya. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Lanjut ayat 15, ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi perlombaan yang diwajibkan bagi kita itu untuk hidup kudus. Artinya hidup kudus itu hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah itu bukan sekedar ya jangan tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, ya. Ibadah hari Minggu, ya. Bukan sekedar itu. Itu adalah manifestasinya kita tidak melakukan itu, ya. Tetapi yang dimaksud adalah hidup kudus itu tidak melukai hati Tuhan, ya. Menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu hidup kudus, ya. Termasuk ketika kita melakukan hal-hal yang baik, itu adalah hidup kudus, ya. Menjaga kekudusan, menjaga mulut, pikiran, perkataan, tindakan kita, ya. Kemudian lanjut ayat terakhir 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, ya. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Saya sudah cerita kebodohan saya waktu itu. Jadi artinya itu tuh satu kali saja. Satu kalinya itu situasi dan kondisi yang kami tidak bisa, ya, ibadah waktu itu. Tapi kebodohan yang sekali itu, ya, jangan dilakukan, ya. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, ya. Jangan biasakan kita memberontak kepada Tuhan, ya. Kemudian jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu nafsu untuk malas, ya, nafsu untuk marah, nafsu untuk melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jangan. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Setialah kita dalam segenap rumah Tuhan, supaya kalau kita mati kita kembali kepada Bapa. Jangan kita kembali kepada Bapa yang lain. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita nyanyikan lagu ini, ya. Saya rasa sudah dapat mengikuti. Biarlah pujian ini menjadi hal yang tulus kita keluarkan dari mulut bibir kita. Bukan sekedar hanya kata-kata di mulut, tetapi sesuatu yang keluar dari dalam hati kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Tuhan, perkenankan aku. Yang tadi. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di sampingmu
pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Saudara, kita konsentrasi untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita nyanyikan dari awal. Perkenankan aku selalu ada di sampingmu, sejak ku di bumi ini sampai di keabadian. Ku iring Tuhan, ku pegang janjiku, setia sebagai sahabatmu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Ku bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bawaku Tuhan dalam perjuanganmu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Haleluya, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan.
Ajar kami ya Tuhan untuk selalu merindukan ada di samping-Mu ya Tuhan, ada bersama-sama dengan Engkau. Bapa Sorgawi, buat hati kami ya Tuhan, rela membayar apapun ya Tuhan, asal kami boleh ya Tuhan dekat dan bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Ajar kami untuk hidup kudus dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau yang memampukan dan menguatkan kami ya Tuhan, dan menjadikan semuanya itu boleh terjadi ya Tuhan. Dan berikan kami hati yang rela ya Tuhan, untuk menjadi sahabat Tuhan dan melakukan pekerjaan Tuhan. Berjuang bersama-sama dengan Tuhan. Sekalipun ya Tuhan apapun taruhannya ya Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas lawatan-Mu ya Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami dengar ya Tuhan mengubahkan hidup kami ya Tuhan. Buat ya Tuhan ketika kami pulang ya Tuhan, kami memiliki dimensi lain ya Tuhan di dalam Tuhan. Lebih lagi mengasihi dan cinta Tuhan. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Terima kasih atas pemberitaan firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami mampu hidup kudus tak bercela di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami terus mengejar hadirat-Mu ya Bapa, agar kami dapat menjadi terang dan garam di dunia ini ya Tuhan. Agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dan hidup kami bisa berbuah ya Tuhan Yesus. Menjadi saksi-Mu yang hidup ya Bapa. Memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Menjadi saksi hidup memberitakan kebaikan-kebaikan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati, tangan-tangannya memberi ya Bapa. Engkau memberkati persembahan ini ya Tuhan. Biar persembahan ini berguna bagi pelayanan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin.
kami untuk bawa kita dalam doa syafaat. Baiklah, kita bersatu hati menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu Tuhan. Pada saat ini kami bersatu hati Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang mempertemukan kembali di tempat ini Tuhan. Kau memberikan kami napas kehidupan sampai saat ini ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bangga Bapa, begitu memiliki Allah yang besar berkuasa seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa bagi bangsa, negara, tanah air tercinta kami ini Tuhan. Bagi presiden, wakil presiden kami, bahkan susunan ke kabinet Tuhan, jajaran daripada pemerintahan Republik Indonesia ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar Engkau Tuhan yang berkuasa menuntun mereka Tuhan, memberikan mereka kekuatan pertolongan Tuhan. Di dalam Engkau ya Bapa kami percaya tidak ada sesuatu yang mustahil ketika Engkau yang turun tangan itu Tuhan, menolong negeri dan bangsa kami tercinta ini Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini Tuhan terjadi di beberapa daerah, bahkan provinsi terjadi musibah gempa, bahkan Tuhan banjir Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah membebaskannya Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami naikkan semuanya ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Allah yang begitu besar Tuhan. Kami juga menyerahkan provinsi kami saat ini ya Tuhan. Bahkan juga Tuhan kami menyerahkan gubernur kami, wakil gubernur kami yang memimpin provinsi kami saat ini ya Tuhan. Berikan Tuhan pertolongan, kekuatan, berikan kebijaksanaan bagi beliau Tuhan yang memimpin kota kami ini Tuhan. Sehingga kota ini Tuhan dapatkan kedamaian Tuhan ketika gubernur kami yang memimpin, karena turut campur daripada tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di sorga, kami juga menyerahkan gereja kami, gereja kasih karunia saat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah gereja ini Tuhan menjadi tempat bagi kami beribadah untuk memuji, memulakan, meninggikan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu saat ini ya Tuhan, baik yang hadir maupun yang tidak hadir Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak tahu apa yang terjadi saat ini Bapa. Bagi yang mereka tidak hadir Tuhan, berikan Tuhan kekuatan dalam kehidupan mereka Tuhan. Berikan pertolongan Bapa bagi yang mereka sakit Tuhan, sembuhkan Tuhan. Karena Engkau Tuhan sumber segala mujizat itu Bapa. Ketika Engkau Tuhan yang turun tangan menolong Tuhan, tidak ada satupun Tuhan yang dapat merampas daripada kehendak-Mu ya Bapa. Terjadilah Tuhan sesuai kehendak dan rencana-Mu Tuhan bagi jemaat kami di tempat ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengirimkan jemaat-jemaat Tuhan. Engkau mengirimkan orang-orang yang rindu akan Engkau di tempat ini Tuhan. Kami berkumpul bersatu hati saat ini Tuhan, ini karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, kami serahkan juga semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan saat ini. Anak yatim, piatu, janda, duda, orang-orang yang berkesusahan Tuhan ke dalam tangan Bapa yang Maha Mengasihi. Biar Engkau Tuhan Allah itu Tuhan yang mengasihi mereka. Karena kami percaya ketika Engkau yang menolong Tuhan, tidak ada sesuatu yang mustahil dalam kehidupan setiap umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesehatan, kekuatan Tuhan bagi semua kami di tempat ini. Bapak, Ibu, Gembala Tuhan yang menuntun kami Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan. Biarlah kasih Tuhan itu Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan. Engkau tambah-tambahkan karunia-Mu. Engkau tambah-tambahkan Tuhan bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman bagi kami ya Tuhan. Biar nama Tuhan dipermulakan di tempat ini, di gereja ini Tuhan. Sehingga Tuhan tidak ada sesuatu pun yang dapat mengendalikan ketika Tuhan yang turut campur dalam setiap kehendak dan rencana daripada ibadah kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah ibadah kami di pagi hari ini Tuhan hanya untuk meninggikan, mengagungkan nama Tuhan saja di tempat ini. Berkati Tuhan setiap umat-Mu dimanapun saat ini berada, menyaksikan ibadah kami ini Tuhan. Biar kami bersatu hati Tuhan untuk
untuk memuji, memuliakan, meninggikan, mengagungkan Tuhan. Tanpa tidak ada ketakutan dalam kehidupan kami, karena kami percaya ketika kami mencari, mengandalkan Tuhan, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi kami. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Tuhan yang menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami di pagi hari ini. Doa yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Haleluya, kita masuk pada penghujung ibadah kita. Saya minta jemaat untuk tetap berdiri. Terima kasih ya Tuhan. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Engkaulah kekuatan dan gunung batu kami. Kami percaya padamu hanya ada kemenangan. Kami percaya pada rancangan-rancangan-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, ku percaya. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan atas kehadiran Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami percaya ya Tuhan, ketika kami pulang tidak seperti kami datang Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, kami akan membawa sesuatu ya Tuhan, pesan yang daripada Tuhan, dan kami akan lakukan dan kerjakan. Kami percaya kami akan menjadi orang yang lebih baik lagi ya Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan ya Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus ya Tuhan, kami menjadi orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bahwa mulai saat ini hati kami ya Tuhan, mata hati kami ya Tuhan tertuju ya Tuhan kepada Engkau Bapa kami yang di sorga ya Tuhan. Supaya pada waktunya Tuhan datang, kami bersama-sama dengan Engkau. Dan saat ini kami mau menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Kiranya terimalah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih, persekutuan dari Roh Kudus menyertai hidup kita dari saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kita katakan semua, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang.